Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Emilia Zarwati dengan NPM 22411019 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah pendekatan sistematis untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang terlibat dalam merencanakan, memperoleh, mengkonversi, dan menggerakkan bahan baku dan produk jadi dari pemasok hingga pelanggan akhir. Ini mencakup koordinasi dan integrasi semua fungsi penting dalam rantai pasokan, termasuk pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, logistik, manajemen inventaris, serta pengelolaan informasi yang terkait dengan aliran barang dan jasa. Elemen dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, pemasok. Organisasi atau individu yang menyediakan bahan baku, komponen, atau layanan yang diperlukan untuk produksi atau penyediaan layanan. Yang kedua, produksi. Proses transformasi bahan baku menjadi produk yang melalui proses produksi dan perakitan. Yang ketiga, distribusi. Distribusi fisik produk dari pabrik ke gudang pusat distribusi dan akhirnya ke pelanggan. Yang keempat, transportasi. Pengangkutan fisik produk melalui berbagai jalur transportasi seperti darat, udara, air, dan rel. Yang kelima, manajemen investasi. Pengelolaan stok bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko obsolesensi. Yang keenam, pelayanan pelanggan. Memastikan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan mereka secara efisien dan tepat waktu. Yang ketujuh, pengelolaan informasi, pengumpulan, analisis, dan pertukaran data yang berkaitan dengan aliran barang dan informasi dalam rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta pelanggan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen rantai pasokan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama dari SCM adalah meningkatkan efisiensi dalam setiap tahapan dari rantai pasokan, termasuk penggandaan, produksi, penyimpanan, distribusi, dan layanan pelangganan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua, optimalisasi stok dan inventaris. Manajemen rantai pasokan bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat stok dan investasi dalam rantai pasokan. Hal ini melibatkan pengelolaan stok yang tepat untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko obsolesensi, sementara tetap memastikan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan layanan pelangganan.
SCM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang tepat waktu, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan mengoptimalkan rantai pasokan, perusahaan dapat meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Keempat, penurunan lead time. Tujuan SCM adalah untuk mengurangi lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses dari pemesanan produk hingga pengiriman kepada pelanggan. Dengan mempercepat waktu siklus produk, perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan mengurangi biaya yang terkait dengan siklus pengelolaan stok. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemasok. SCM mempromosikan kolaborasi yang erat dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya dalam rantai pemasokan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan visibilitas, dan berbagi informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.